Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Babut Taqwa, salah satu rumahnya, untuk mendapatkan gelar yang terbaik, yaitu Al-Mukhtar, Al-Mujtaba, Al-Mustafa. Itu orang yang diseleksi dan lulus menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Di antaranya adalah tidak hanya sholat berjamaah di masjid saja, tapi juga kemudian berzikir sampai terbit matahari. Kemudian di awal duha kita sholat 2 rakaat yang disebut sebagai sholat isyraq. Dan ini adalah yang biasa dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul itu tiap hari selepas sholat subuh tidak pulang, baru pulang itu pas duha. Dan istrinya diantaranya Juwairiyah menunggu di rumahnya. Beliau datang, kemudian waktu itu Juwairiyah setelah sholat subuh di rumah, dia tidak beranjak dari tempat duduknya sampai waktu duha. Dia berzikir dengan zikir yang banyak. Kemudian kata Rasul salam, ada zikir, kalau kemudian dibaca zikir itu setara dengan berzikir selama 1 hari. Jadi waktu itu belum disampaikan zikir itu kepada Juwairiyah. Jadi sambil menunggu sholat duha atau sholat isyraq, Juwairiyah ini dan juga sambil menunggu Rasul pulang ke rumahnya, beliau zikirnya zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kata Rasul ada zikir yang nilainya sama dengan 1 hari. Apa tuh? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridon nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Jadi bisa selepas sholat subuh, setelah berzikir, setelah berdoa, kita kemudian menunggu sholat isyraq itu dengan membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridon nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dalam hadis itu kalau dibaca 2 kali setara dengan berzikir selama 1 hari. Jadi selepas itu Juwairiyah zikirnya itu. Ini sababul wurud, sebab datangnya atau disyariatnya doa tadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya. Selepas sholat subuh tidak pulang ke rumah, tapi sampai waktu terbit matahari berzikir dengan zikir yang tadi diajarkan oleh Rasul kepada salah seorang istrinya bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Insyaallah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi ya, manusia yang terbaik. Ya. Sesuai dengan pesan dari ketua masjid ya, Babu Taqwa yaitu Ustaz Nasiruddin hafizahullah ya, bahwa ya, selama bulan Sya'ban itu yang dikaji adalah sekitar amaliyah Ramadan ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, dan sekarang bagian daripada itu atau penjelasannya adalah ya, tema kita pada subuh pagi ini adalah saum yang diwajibkan di bulan Ramadan. Ada saum yang disunatkan, ada saum yang diwajibkan, ya. Ada juga saum yang diharamkan. Ya. 2 hari atau sehari sebelum Ramadan kita saum itu haram, kecuali kalau biasa saum sunat. Ya, kalau saum dadakan nggak boleh itu. Ya. Tapi ada juga saum yang disunatkan, dilaksanakan dapat pahala. Tidak dilaksanakan tidak disiksa, seperti Ayyamul Bid, apalagi Senin Kamis, apalagi saum Daud, saum Taswa Asyura, saum Arafah ya. Ada juga saum yang diwajibkan, di antaranya saum qadha ya, dan saum nazar ya, dan saum kafarat ada itu ya dalam Al-Qur'an itu. Nah, termasuk saum Ramadan. Yang dimaksud dengan diwajibkan itu kalau dilaksanakan dapat pahala. Tapi kalau tidak dilaksanakan disiksa. Kecuali yang dapat rukhsah. Ya. Dapat rukhsah itu dapat dispensasi, dapat keringanan. Seperti sakit yang kalau saum tambah sakit. Kemudian orang yang tidak mampu saum, tidak kuat saum karena faktor usia atau faktor pekerjaan atau sedang bepergian ya, itu rukhsah ya, rukhsah artinya ya, kalau tidak saum ya, itu fahasanun baik ya, tapi kalau saum fala junaha ya, tidak apa-apa ya. Itu yang namanya rukhsah ya. Ketika kita sedang bepergian kita tidak saum, itu fahasanun bagus itu. Tapi kalau kemudian saum, fala junaha, tidak dosa. Ya. Berarti mending mana tuh? Mending saum, mending tidak? Ya? Oh, coba nih. Rukhsah itu kalau kita sedang bepergian misalnya, kemudian kita tidak saum, itu bagus. Tapi kalau saum, tidak apa-apa. Ya, itu kaitannya dengan rukhsah. Nah, saum yang diwajibkan itu kenapa? Karena ada kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkati adalah diwajibkan saum. Jadi kalau di bulan Ramadan mau diberkati, ya, mau berkah, mabruk, ya, dikasih kebaikan yang banyak, dikasih kebaikan yang bertambah, dikasih kebaikan yang kekal dan abadi itu sorga, maka salah satunya adalah saum ya, saum ya. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi tinggal hitungan hari lagi ya. Berapa hari lagi tuh? Ya? Kan tanggal 28 Februari kita sudah sholat tarawih ya. Nah, 1 Maret kita sudah saum itu, sudah saum ya. Jadi tinggal hitungan hari ya. Maka itu disebut
syahrun mubarak, bulan yang diberkati dari mulai tanggal 1 ya sampai sebulan penuh ya. Dan alhamdulillah ya, untuk 1 Ramadannya kayaknya bareng saumnya ya. Nggak tahu nanti kalau 1 Syawal. 1 Syawal. Karena ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan hisab dan ru'yat, ada juga yang menggunakan ru'yat saja ya. Biasalah dalam fikih mah. Maka semakin luas ilmu, insya Allah semakin luas sikap. Jadi tidak akan ribut, tidak akan berantem, tidak akan bermusuhan, tidak akan saling mencaci dan memaki. Kalau ilmunya semakin luas, maka sikapnya semakin luas. Ya, gitu. Kemudian kenapa bulan Ramadan itu disebut syahrun mubarak? Karena iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, saum yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah satu-satunya ibadah yang bebas riya, satu-satunya ibadah yang bebas ujub, satu-satunya ibadah yang bebas takabur ya. Sebagai amal yang dipersembahkan khusus untuk Allah ya. Serta pahalanya dibalas langsung oleh Allah ya. Jadi bebas riya itu. Kenapa? Karena saum itu tidak bisa dipamerkan ya. Sedekah bisa dipamerkan nggak? Bisa. Sholat bisa dipamerkan nggak? Kalau di masjid sholatnya tuh bagus banget, lama banget, khusyuk banget ya. Semangat banget. Kalau di rumah enggak. Itu bisa dipamerkan tuh. Ya, artinya riya itu kalau misalnya seperti itu ya. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin didengar orang ya. Gitu. Baca Quran juga bisa riya itu ya. Dibagus-baguskan bacaannya tuh ya. Supaya ingin disebut hafid, bacaannya dibanyak-banyakin, dilama-lamain, dipanjang-panjangin, bisa itu ya. Tapi kita tidak boleh suudzon. Kalau orang bacaannya bagus, bacaannya lama, bacaannya panjang, oh itu dia riya. Enggak boleh. Sebab yang tahu siapa? Orangnya yang tahu itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riya itu urusan hati. Dan yang dilihat oleh Allah itu bukan hartanya, bukan rupanya, tapi niat dan amalnya ya. Mana dalilnya? Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu ya buat dia ya. Illa siyam, kecuali puasa, siyam atau saum. Fa innahu, karena saum itu li, untuk aku itu. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat luar biasa untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya langsung. Kalau ibadah selain saum, dibalasnya 1. Niat ibadah tapi tidak terlaksana, 1 itu. Yang kedua, 10 kebaikan sampai tak terhingga. Kalau dia niat ibadah tapi kemudian jadi ibadahnya ya, itu 10 kebaikan. Sampai kemudian ya 700 kebaikan ya. Tapi ada ibadah bukan hanya ya dibalas 1 kebaikan, kemudian 700 kebaikan, 10 kebaikan, tapi juga diluaskan dan dilipat gandakan. Apa? Infak fi sabilillah ya. Matalul ladzina yunfikuna fi sabilillah ya. Kama sari ambat asab asanabil fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Luar biasa itu infak fisabilillah itu ya. Ya, makanya bagian daripada ya tawakal kepada Allah itu supaya kita bisa menjaga ketawakalan, kita sholat dengan cara berjamaah. Bukan hanya yang wajib saja, tapi yang sunat juga. Bukan hanya di masjid saja, tapi juga di rumah juga. Nah,
itu mendirikan sholat. Ya. Ya. Kemudian apa lagi? Infak itu. Ya. Infak fi sabilillah. Dan ini ciri orang yang beriman, orang yang benar-benar iman. Ya. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sekaligus ciri orang yang beriman kepada Al-Quran itu. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Nah, beda dengan saum. Kalau saum lebih dari 1 kebaikan, lebih dari 10 kebaikan, lebih dari 700 kebaikan, lebih dari dilipat gandakan dan diluaskan. Kenapa? Karena wa ana ajizi bih, kata Allah. Aku yang akan langsung membalasnya. Kemudian saum yang diwajibkan di bulan Ramadan secara umum jika dilandasi dengan keimanan akan membentuk pribadi yang bertakwa. Dilandasi dengan keimanan artinya dia membenarkan saum itu perintah Allah. Dia membenarkan saum itu ya diteladankan oleh Rasul. Dan dalam waktu yang sama ketika melaksanakan saum, dia menjalankan saum sesuai dengan syariat Islam. Ya. Karena beriman itu pertama sodak, ya, sodaqa billah, ya. Kemudian ya, wa rasulihi, kemudian wa amila bi syar'ihi. Ya. Iman itu pertama membenarkan Allah, yang kedua membenarkan Rasulullah. Ya. Jadi meyakini tentang kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Baru kemudian wa amila, ya, mengamalkan ya, bisyar'ihi, syariatnya. Ya, yang disyariatkan untuk diamalkan itu pertama Al-Quran. Ya, ya. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dilanjutkan oleh para sahabat dan para ulama salaf sebagai generasi yang terbaik. Generasi apa? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan generasi tabi'ul atba, ya, pengikut tabi'ut tabi'in. Luar biasa itu. Ya, sekitar 200 tahun itu ya. Ya. Itu termasuk ulama salaf atau salafus sholih. Kemudian ya, saum ya, merupakan jembatan yang menghubungkan iman dan takwa. Jadi tanpa saum, iman kita tidak akan membuahkan ketakwaan, tidak akan membentuk pribadi ya yang bertakwa. Dalilnya ya, itu sering dibacakan oleh para ustadz, para mubalik, para dai, ya, para kiai. Cuman sayang dibacakannya setahun sekali ya. Ya. Ini kan ayat apa? Ya. Ayat kalau ya masuk Ramadan selalu disampaikan ya, sampai hadirin hafal semuanya kayaknya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sudah ditetapkan sebagai amalan yang wajib, ibadah yang wajib. Apa itu? Asyam, puasa, saum. Ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang telah lalu terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi saum itu dasarnya iman, ya. Dan saum itu hukumnya wajib. Kemudian saum itu termasuk ibadah qadimah, ibadah yang bukan hanya dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga oleh umat-umat yang terdahulu. Cuman umat yang terdahulu itu tanpa sahur. Ya, kalau umat Islam, umat Rasul SAW itu dengan sahur dulu, walaupun hanya sesuap nasi dan seteguk air. Dan target yang harus dicapai adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Ini Al-Baqarah 183. Nah, pribadi yang bertakwa, ya, kenapa harus dijadikan target utama saum? Ya, karena pribadi yang bertakwa itu pribadi yang dijanjikan ampunan Allah. Di dunia selamat dan aman dari bencana, di akhirat selamat dan aman dari neraka. Ya, itu kalau dapat ampunan Allah. Kemudian dan surga, ya, tidak hanya ampunan Allah saja, surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang harus didapat dengan mubadarah. Mubadarah itu segera itu. Mubadarah itu segera. Kemudian musabakoh. Apa musabakoh itu? Berlomba, bertanding, bersaing untuk menjadi orang yang nomor 1 itu. Jadi ada mubadarah itu ya, untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah tuh. Harus segera tuh, cepat-cepat. Yang kedua apa? Musabakoh, harus berlomba ya. Harus bersaing gitu ya. Seperti Jumat kan, Jumat itu ada mubadarahnya, ada musabakohnya. Ya. Itu siapa yang datang pertama dapat apa tuh? Dapat pahala seolah-olah berkurban seekor unta ya. Kalau datang kedua dapat apa? Datang ketiga dapat apa? Ya. Kemudian kalau khotib sudah naik mimbar, maka catatan yang dibawa oleh malaikat ditutup, nggak dicatat lagi tuh. Ya, gitu. Yang terakhir tuh dapat kebaikan seperti bersedekah dengan telur, telur ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersedekah dengan apa? Dengan unta, ya bisa juga bersedekah dengan ayam, ya, dengan kambing, bisa juga bersedekah dengan telur, ya. Nah baru kemudian setelah itu khatib naik mimbar ditutup itu, ya. Kira-kira rata-rata ya, yang hadir di majelis Jumat itu dapat unta, dapat kambing, dapat ayam atau dapat telur? Rata-rata kan itu ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya mubadarah, tidak ada yang namanya musabakoh. Dan itu dalam Al-Quran dijelaskan itu. Pertama kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardh uiddatil muttaqin. Kalian harus ya, bersegera cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian yaitu Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan, disediakan untuk orang yang bertakwa. Berarti surga sekarang sudah ada belum? Sudah, surga itu sudah ada. Bahkan sudah disiapkan ya. Bukan hanya dijanjikan tapi juga sudah disediakan ya. Jadi sudah ready ya, ready ya. Nah, yang kedua pakai kalimat sabiku. Kalau tadi kan sari'u ya, cepat-cepat. Kalau sekarang sabiku, kalian harus berlomba-lomba, bertanding, bersaing ila magfiratin rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan sorga, yang satu sorganya itu arduha, luasnya ka ardis sama'i wal ardi, seperti luasnya langit dan bumi ya. Kalau bumi sudah bisa diukur ya, sudah bisa diukur kalau bumi. Kalau langit ada nggak yang bisa mengukur langit? Tingginya, luasnya, nggak ada. Sampai sekarang itu ya, dengan ilmu dan teknologi yang paling canggih, jangankan semua langit yang 7, satu langit saja yang disebut as-sama, yang dekat dengan bumi, orang belum bisa mengukurnya. Berapa tinggi, berapa luas itu ya. Ya. Karena sampai hari ini belum ada orang yang bisa menyentuh langit ya. Tapi Nabi SAW dengan kendaraan yang bersama buruk ya, kemudian ditemani oleh Jibril, bukan hanya menyentuh atap langit, tapi menembus langit sampai ke tempat yang paling tinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Dan di tempat itu ada yang namanya sorga. Itu pakai buruk itu. Sekarang ada buruk ya. Punya siapa tuh buruk? Punya Saudi ya. Ya, tapi itu untuk mengantar jamaah haji diantaranya, bukan untuk ke Sidratul Muntaha ya, tapi untuk ke Jeddah ya. Sampai Jeddah itu kan kalau masalah ya. Nah kemudian di sini jelaskan uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ya. Kalau tadi disediakan untuk orang yang bertakwa, sekarang disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah kemudian melaksanakan Al-Quran, percaya kepada Rasul kemudian mengamalkan Al-Hadis ya. Itu dapat ampunan Allah dan surga dari kafadullah ya, dan itu adalah karunia Allah ya. Jadi kebaikan yang lebih ya, ya, daripada yang Allah berikan di dunia ya. Ini lebih ya, lebih kekal, lebih baik,
lebih banyak ya. Itu namanya fadlullah. Jadi fasilitas itu. Ya, yu'tihi yang Allah berikan mayyasha kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi sejatinya kalau kita mau dapat ampunan dan sorga seluas langit dan bumi, ikuti kehendak Allah itu. Ya, nggak boleh sombong itu. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, ya, kita ucapkan insya Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita ucapkan masya Allah. Ya, Bu, anak ibu pinter banget. Anak siapa tuh kan? Kan sombong. Anak saya itu. Harusnya apa? Masya Allah. Supaya apa? Supaya tetap pinter dan pinter terus itu. Ya. Kalau dikatakan anak saya bisa jadi nanti jadi bego. Ya. Ucapkan masya Allah. Seperti tani. Ya, ketika bertani, petani mengatakan besok pasti saya panen. Ternyata malamnya Allah ngirim hama itu. Pagi-paginya habis itu. Ya, tidak bisa panen, gagal panen. Ya. Dan ternyata makhluk yang Allah kirimkan, ya bukan makhluk yang terbangnya tinggi dan kecepatannya luar biasa, enggak. Yang dikirim apa tuh? Ya, nah, apa yang suka bau di sini tuh? Oh, itu kan suka bau tuh. Pada musim apa itu datangnya tuh ya. Kemudian ada juga apa namanya itu keong ya, tutut gitu ya. Itu kan jalannya berapa kilometer per jam ya, tapi bisa nyampe itu ya. Dan pernah itu di Sidareja itu lurah kemudian mengumumkan siapa yang bisa mengumpulkan keong sebanyak-banyaknya, maka akan dibeli itu. Wah, orang rame-rame itu ngumpulin keong. Kenapa? Karena bukan hanya memenuhi sawah dan kebun, tapi juga menutup rel kereta api itu. Kapan itu datangnya? Ya, kira-kira kalau jalan sendiri nyampe nggak? Nggak mungkin. Ada yang bawa nggak? Ada yang bawa itu. Ya, tadi kan yang bawa itu kan cuma sedikit-sedikit jalannya itu kan. Tapi nyampe itu dari Marunda ke sini ya. Nggak tahu dari mana itu datangnya ya. Yang masih banyak sawah itu ya. Ya. Kemudian wallahu dzul fadlil azim, dan Allah tuh pemilik karunia yang sangat besar. Apa karunia yang sangat besar? Surga itu. Surga itu al-fadlul azim, al-fauzul azim, kemenangan yang sangat besar, kemudian karunia yang sangat besar, ya. Nah, sedangkan secara khusus saum yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah untuk membentuk pribadi yang agung dan berakhlak mulia, ya. Jadi kita jangan mengatakan ya, kita sudah saum kalau akhlak kita belum mulia, ya. Perkataan kita belum baik, belum sopan, belum santun, sikap kita masih arogan. Itu bukan cerminan orang yang saum, ya. Sebab saum itu tidak hanya membentuk pribadi yang bertakwa, la'alakum tattaqun, jadi tapi juga membentuk pribadi yang agung dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena saumnya mencontoh Rasul. Dan Rasul itu uswatun hasanah, ya, contoh yang terbaik. Dalam waktu yang sama wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada dalam ya memiliki pribadi yang agung dan mulia, akhlak yang mulia. Makanya wajar kalau Rasul kemudian diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, karena beliau pemilik akhlak yang mulia, pemilik pribadi yang agung, ya. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di samping untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, ya, mengaplikasikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga liutammima makarimal akhlak, ya. Ada orang yang ibadahnya bagus, ya, ibadahnya tuh benar, tapi kemudian akhlaknya jelek. Nah, itu dipertanyakan itu, ya, dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan ketakwaannya, ya. Nah, kemudian satu, ya, yang dimaksud dengan membentuk pribadi yang agung dan mulia itu, ya, saum membentuk pribadi yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, sehingga pas 1 Syawal, ya, dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh
ibunya itu. Ya. Iya. Makanya Idul Fitri itu tidak hanya kembali kepada makan ya dan minum serta bercampur antara suami istri ya di siang hari, tapi juga kembali suci. Dan untuk membentuk pribadi yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, ya Allah ngasih amalannya lewat Rasulnya. Jadi setiap bulan itu ada keutamaannya, ya. Setiap bulan itu ada keutamaannya. Tapi kemudian dalam waktu yang sama Allah ngasih juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan teknis bagaimana untuk mendapatkan keutamaan itu, ya. Kalau kita ingin dibersihkan, disucikan oleh Allah dari dosa dan kesalahan, di bulan Ramadan ada 3 amalan, ya, amalan utama yang harus kita lakukan. Pertama apa? Saum. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua apa? Yang kedua salat tarawih, ya, salat tarawih, ya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang ketiga apa? Yang ketiga beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa melaksanakan semua itu, 1 Syawal insya Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dengan saum, dengan ibadah, dengan dengan salat tarawih dan dengan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka kalau dilaksanakan dengan iman dan ikhlas pasti diampuni semua dosa masa lalu. Makanya semakin tua ya, maka ibadahnya harus semakin semakin semangat itu. Jadi mubadarah dan musabakohnya tuh harus luar biasa itu, ya. Kenapa? Karena semakin tua itu dosanya semakin sedikit semakin banyak. Ya. Kesalahannya semakin dikit semakin banyak. Harusnya begitu kita mau menyongsong Ramadan itu harus benar-benar ya melakukan 2 hal. Pertama apa? Mubadarah, segera ya. Kemudian musabaqah, berlomba. Ya, insyaallah. Yang kedua, yang dimaksud dengan pribadi agung dan mulia wa innaka la'ala khuluqin azim adalah saum membentuk pribadi yang bersyukur. Bersyukur ya. Tidak hanya suci dan bersih dari dosa, tapi juga bersyukur. Bersyukur itu menggunakan rezeki yang halal dan baik yang diberikan Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Ya. Jadi makanan itu makanan yang halal. Ya. Halal itu hukumnya, zatnya. Kemudian thayyib. Ya. Halal itu boleh, kalau thayyib baik sifatnya. Ya. Bakal hak benar cara mendapatkannya dan benar cara mengkonsumsi atau menggunakannya. Itu namanya syukur itu. Ya. Ya. Dan diantaranya ketika makan dan minum itu kan sehat dan kuat. Maka jadikan afiat. Ya. Jadi sehat dan kuat saja nggak cukup, tapi harus afiat, digunakan untuk taat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Dalilnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Kalian harus menghitung ya bilangan hari di bulan Ramadan sampai sempurna sebulan penuh ya. Bukan 30 hari ya. Bukan 29 hari, tapi sebulan penuh. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara hisab dan ru'yat. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, kalau sudah sempurna, sudah 1 bulan penuh, maka walitukabirullah ala ma hadakum. Kalian harus bertakbir ya, untuk mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi rezeki itu tidak hanya duit, rezeki itu tidak hanya makanan, rezeki itu tidak hanya saham. Ya, sawah, kendaraan, kebun, rumah dan sebagainya. Ya, hidayah itu rizki dari Allah. Ya, mana buktinya? Hidayah itu rizki dari Allah. Kita suka berdoa tuh. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Ini sudah hafal nggak? Ini minta rizki tuh.
minta rizki yang berkaitan dengan hidayah. Atau dalam sholat kan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Rasul itu minimal 40 kali itu membaca itu. Ya, 40 kali itu 17 kali dalam sholat fardu. Ya. Kemudian berapa? 12 kali dalam sholat rawatib dan 11 kali dalam sholat tahajud itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ya, yang benar itu benar. Ya. Dan beri kami rizki untuk mengikutinya. Ya. Jadi ada dua tuh rizki itu. Pertama, mengetahui yang benar, kemudian mengikutinya. Itu rizki itu. Yang kedua, ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan yang benar-benar batil. Ya. Bukan batil-batilan, ya. Kebatilan yang benar-benar. Ya. Kemudian beri kami rezeki untuk menjauhinya. Jadi kewajiban kita itu sebenarnya pertama mengetahui kebenaran. Yang kedua mengikuti kebenaran. Yang ketiga mengetahui kebatilan. Dan yang keempat menjauhi kebatilan. Dan itu adalah rizki yang harus kita mohonkan kepada Allah. Baik dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim, atau dengan berdoa Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Ya. Mana dalilnya bahwa saum itu ya, adalah untuk membentuk pribadi yang syukur. Ya. Di sini jelaskan ya tadi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Ya. Mana penjelasan dari Allah lewat Rasulnya ya, atau dari Allah langsung bahwa syukur itu makan makanan yang halal dan thayyib, makan makanan yang baik-baik saja, kemudian digunakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 172 ya. Bukan hanya Al-Baqarah 185, tapi juga Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan oleh kalian yang baik-baik dari yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Washkurulillah, kemudian kamu bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepadanya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang dimaksud dengan pribadi yang agung dan mulia, saum membentuk pribadi yang sabar, pribadi yang tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Ya. Bahkan sabar itu mampu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi di dalam sabar itu ada adil, di dalam sabar itu ada ihsan. Ya. Apa sabar? Ya. Sebagai adil, membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi kemudian yang lebih baik adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, tapi membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih baik. Itu namanya ihsan. Ya. Jadi sabar, adil, ihsan itu satu paket itu, satu paket itu. Jadi orang tidak dikatakan sabar kalau tidak adil. Sabar dalam keadilan. Orang tidak dikatakan sabar kalau tidak ihsan, sabar dalam kebaikan. Ya. Jadi ini juga disabdakan oleh Rasul SAW. Ya. Asyamu junnatun. Ya. Bahwa saum itu perisai, tameng. Ya. Jadi dulu kalau perang pakai tameng, pakai perisai. Kalau sekarang pakai apa tuh? Iron apa? Pak, yang untuk menangkal rudal tuh. Oh, pakai itu sekarang. Dulu mah nggak pakai itu. Coba kalau sekarang perang pakai tameng, pakai perisai, mampus ya. Sekarang pakai itu Iron Drone, ya, pakai drone itu untuk menangkap peluru. Itu satunya itu ada yang 5 miliar itu. Ya, itu kira-kira Irak kan pernah ya, Irak ya, meluncurkan rudal tuh sampai 200 ya.
tinggal hitung tuh berapa itu. Ya. Kalau satu rudal dibelikan buras tuh berapa tuh? Luar biasa tuh. Perang itu mahal atau murah? Mahal. Dan perang itu harus mempersiapkan senjata yang mutakhir, senjata yang canggih itu. Ya. Karena musuh juga dia melakukan hal yang sama. Nah ternyata dalam hidup juga perlu kita yang namanya junnah. Ya, apa junnah itu? Perisai. Ya, untuk melindungi diri kita. Dan itu adalah saum. Fal idza kana yaum saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Ya, ya. Saum sebagai perisai itu pada hari kita sedang saum, pertama jangan melakukan rofas. Rofas itu bisa perbuatan, yaitu melakukan hubungan intim. Tapi juga bisa merupakan apa? Bisa merupakan perkataan jorok itu. Ya, nggak boleh itu. Berkata porno itu sedang Ramadan tuh. Ya. Yang ketiga apa? Yang selanjutnya apa? Walayashab. Ya, tidak berteriak-teriak, tidak berkata kasar itu. Ya, itu orang yang sedang saum. Ya. Pertama tidak rofas, yang kedua tidak berkata atau berteriak kasar atau keras ya. Nah, ini yang ketiga fa'in sabahu ahadun au qatalahu, kalau ada orang yang mencaci, memaki, mencela ya, atau ngajak untuk berkelahi atau ngajak untuk perang ya, falyakul, maka hendaklah dia berkata ini soim, ini soim, ini soim ya. Jadi jangan dilayani itu, jangan dilayani ya. Jadi kalau mencaci jangan dicaci lagi ya. Kalau ngajak berantem yuk ya, ya, ya. Lu jual gua beli kan, nggak boleh itu. Di bulan Ramadan sedang saum nggak boleh mengatakan lu jual gua beli kan, gitu nggak boleh. Atau kemudian ya, melayani perang di bulan Ramadan ya. Yang terbaik adalah katakan ini soim, ini soim, ini soim. Nah, dan ini dalilnya adalah firman Allah SWT, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kamu mau membalas kejahatan mereka, balas, tapi balas dengan balasan yang sama. Kalau pukul lagi ya. Ya, kalau tendang lagi kan gitu. Kalau bunuh lagi. Ya, itu boleh dalam Islam. Walain sabartum, tapi jika kamu sabar tidak membalas, lahuwa khairul lisabirin. Itu adalah cara yang terbaik yang dilakukan oleh orang sabar. Kenapa? Sebab kata Rasul, walas tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Baik dan tidak baik itu enggak sama. Baik dan jahat itu enggak sama, ya. Tapi kemudian bagaimana cara menyikapi ya, sesuatu yang tidak baik? Idfa billati hiya ahsan. Kamu harus tolak, harus balas ya. Yang tidak baik atau yang jahat itu dengan yang lebih baik. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahun waliyun hamim. Maka kemudian cara itu akan menjadikan musuh menjadi teman setia. Ya, itu ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau orang yang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan, maka kejahatan yang dilakukan oleh orang itu akan sirna. Orang tidak akan berbuat jahat lagi itu. Ya. Jadi Rasul lagi berbaring itu, tiba-tiba ketika bajunya digantungkan di pohon, pedangnya digantungkan di pohon, ada orang yang ngambil tuh orang kafir, kemudian ditusukkan, ditodongkan ke dada Rasul. Muhammad, ya, kalau ini pedang aku tusukkan ke dadamu, siapa yang akan bisa melindungimu? Waktu itu Rasul tidak pakai jurus bela diri, enggak ya, tapi dia tawakal kepada Allah ya. Jawabannya singkat, Allah ya, Allah itu. Tapi Allahnya itu bukan sekedar ucapan, meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan sehingga bisa menggetarkan orang itu. Orang itu gemetar, kemudian pedangnya jatuh ya. Oleh Rasul diambil tuh, kemudian ditodongkan lagi ke dadanya. Siapa yang akan melindungi dan menyelamatkan engkau dari pedangku ini?
Oh, dia gemetar ya, dia nggak bisa jawab. Ya, tapi ketika Rasul melihat orang itu ketakutan, pedangnya kemudian ya dibawa oleh beliau, tidak ditusukkan, dan itu kemudian membuat orang itu sadar, kemudian masuk Islam itu, ya, masuk Islam. Jadi banyak orang masuk Islam itu bukan karena apa? Bukan karena dakwah Rasul, bukan karena ceramah Rasul, bukan karena khutbah Rasul. Ya, tapi sebagian besar itu dengan akhlak Rasul itu. Di antaranya sabar. Kalau mau kan Rasul langsung tusukkan aja ke dadanya, tidak nanya siapa yang akan menyelamatkanmu, enggak. Tapi Rasul enggak melakukannya. Ini luar biasa ya. Jadi kemudian akan juga ya menjadikan musuh menjadi teman setia ya. Ya. Ini jelaskan ya. Dan terakhir itu yang ada dalilnya juga ya, bahwa wa mayulaqaha illal ladzina sabaru, ya. Membalas kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik itu tidak mungkin ya dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Wa mayulaqaha illa dzu haddin adzim, kalau kita bisa bersabar membalas kejahatan dengan kebaikan, maka tidak akan didapatkan oleh orang itu, oleh kita, kecuali hadun adzim ya. Hadun adzim itu balasan yang sangat besar. Apa itu? Surga ya. Jadi surga itu endingnya apa? Bahagia. Surga itu puncaknya adalah surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dia Allah pasti akan membalas mereka karena mereka telah sabar. Kita kan sedang sabar ya. Sampai mati kita sabar terus. Allah balas kesabaran itu dengan jannatan wa harira ya, surga dan kain sutra. Dibahagiakan dan dimewahkan, hidup di dalam surga, damai dalam ketenangan, tenang dalam kedamaian. Wallahu a'lam. Ini semuanya ada 5. Insyaallah kita lanjutkan kalau ada kesempatan. Tapi materinya sudah di-share, tinggal nanti dibaca ya. Judulnya adalah apa? Saum yang diwajibkan di bulan Ramadan. Nanti ke bawahnya ada penjelasan detail ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Silakan.